Kalau hari ini saya akan menceritakan sebuah film. Manusia kayu jika berbohong hidungnya akan memanjang. Hanya bisa mengundang burung pelatuk untuk bantu memakannya Pinocchio. Ceritanya dimulai di sebuah desa yang berkabut. Paman adalah keturunan dari bangsawan yang melarat. Miskin sampai hanya memiliki rumah dengan 4 dinding, dan kelaparan sampai hanya bisa memakan. Dia merupakan seorang tukang kayu, bicara dengan pemilik toko. Kursi ini harus diperbaiki, dan meja juga. Pintu kayu ini jika tak diperbaiki akan terlepas, tetapi pemilik toko sudah tak tahan lagi. Membawa bubur dan roti untuk memberinya secara gratis kepadanya, agar tak diganggunya lagi. Pertunjukan sirkus datang ke desa. Dia tertarik pada boneka kayu, karena dalam bayangannya ada boneka istimewa. Dia yakin pertunjukan ini akan luar biasa. Namanya juga sudah ada, dia akan dinamai Pinocchio. Di situ di tempat pedagang kayu, terjadi suatu hal aneh. Ada sebatang kayu yang bergerak, ini membuatnya ketakutan. Lalu si pria miskin menemui pedagang kayu untuk mencari kayu untuk membuat boneka. Pedagang kayu menyuruhnya untuk membawa kayu aneh itu. Jangan ragu-ragu, malam itu dia seperti pencipta yang sedang membuat manusia, dan mulai mengukir kayu itu. Dia tiba-tiba mendengar jantung boneka itu berdetak. Apa berdetak? Artinya hanya dia sendiri yang baru saja membuat boneka ini terbangun. Dia berbicara dengan boneka itu, lalu Pinocchio memanggilnya ayah. Memanggil dengan mudah sekali. Kayu itu membuka mulut dan memanggilnya ayah, sehingga membuatnya terkejut. Pinocchio bilang ingin minum susu. Dia mengatakan kepada semua orang dengan yakin. Dia melahirkan anaknya sendiri. Dia memakai spray merah untuk membuat pakaian Pinocchio. Manusia kayu yang baru dilahirkan sudah bisa berlari. Ayah tuanya yang tak bisa mengikuti, lalu tersesat sendiri di padang rumput. Pinocchio dikejar serigala, dan sampai rumah penduduk di samping pemanas. Seekor jangkrik yang sudah hidup lama di rumah ini memperingatkannya, anak yang tak taat dengan orang tua akan dapat yang hasil buruk. Kamu tak ingin ke sekolah, dan hanya menyusahkan ayahmu. Pinocchio tak menjawabnya secara langsung dan memakai tongkat melemparnya ke arah si jangkrik. Agar berani mengucapkannya dengan jujur dan tak akan begitu lagi. Sampai malam, ayah mengetuk pintu. Tapi Pinocchio menaruh kakinya di pemanas itu, dan terbakar. Ayah dengan cepat masuk melalui jendela untuk menyelamatkannya. Dia cemas bahwa anaknya akan meninggalkannya lagi, jadi tak ingin memperbaiki kakinya. Pinocchio janji dengan ayahnya akan menjadi anak yang taat. Kaki kayu barunya kembali di sampingnya. Besok harinya, ayah memakai pakaian dari leluhur bangsawannya untuk menggantinya dengan buku untuk anak, lalu mengajak Pinocchio ke sekolah. Tetapi anaknya tertarik oleh sirkus. Baru diajak masuk sekolah, dia sudah berlari ke tempat sirkus. Karyawan memberitahu dia harus ada tiket baru bisa masuk. Pinocchio menjual bukunya untuk mendapatkan uang untuk membeli tiket. Dalam sirkus banyak anak-anak, dan Pinocchio tenggelam di dalamnya. Boneka-boneka di panggung mengundang Pinocchio ke sana. Ketika sesama makhluk bertemu dan langsung saling memeluk, sang tuan sirkus ingin mengajak Pinocchio ke pertunjukan desa lain. Ayahnya masih menunggu Pinocchio dari sekolah. Akhirnya tak melihat apapun, anaknya sudah mengikuti sirkus itu. Sang ayah yang sengsara ini bilang, meskipun kemana-mana dia harus mencari anaknya kembali. Sang tuan sirkus berhenti di jalan dan membakar daging. Membakar dengan lama tetapi tak kunjung matang, jadi ingin memakai Pinocchio untuk kayu bakarnya. Hatinya yang ketakutan sampai akan keluar. Bibirnya berkata tak ingin meninggalkan ayahnya. Sang tuan tersentuh karena sifatnya. Tak hanya membiar dia pergi, bahkan memberinya 5 koin emas. Suruh dia untuk kembali bersama ayahnya, dan harus taat kepada ayah. Jangan biar dia terluka, dan harus cepat dewasa agar bisa melindunginya. Di jalan kembali ke desa, di dalam hatinya sangat senang. Kucing dan rubah yang sedang menangkap ikan dengar Pinocchio bilang, dia ingin membawa 5 koin emas ini dan memberikannya kepada ayah. Dengan cepat mereka mendekatinya, menyuruhnya untuk menguburkan koin emas itu di tempat rahasia. Lalu disiram dan pakai pupuk agar tumbuh pohon emas. Dia akan mendapatkan banyak emas. Ia berpikir hal ini bisa memperbaiki kehidupan ayahnya. Pinocchio yang polos mempercayai mereka. Pertama ia memakai 1 koin emas untuk mengajak kucing dan rubah untuk makan makanan mewah. Dalam mimpi, dia sebenarnya sudah melihat pohon emas itu tumbuh. Dengan digendong oleh rubah dan kucing dia memanjat dan memetik koin itu. Pemandangan ini sangatlah indah. Tapi ketika dia terbangun dan menyadari, kucing dan rubah sudah meninggalkannya pergi. Tuan dengan cepat mengusirnya keluar dan meminta bayaran. Pinocchio pun terus pergi, dan jangkrik itu terus muncul. Sarannya agar Pinocchio cepat pulang ke rumah, karena kucing dan rubah adalah seorang penipu. Anak-anak yang keras kepala akan berubah pada suatu hari. Tapi Pinocchio masih memilih pergi dan tak pernah menoleh. Kucing dan rubah berpura-pura menjadi pencopet dan ingin menculiknya. Pinocchio yang terus terjatuh pada saat melarikan diri. Lalu dia mengetuk rumah besar yang kosong. Peri melihatnya dan dengan lamban membantunya. Pinocchio yang digantung oleh kucing dan rubah. Lalu menunggunya sampai dia mati lemas dan setelah itu baru mengambil emas dari badannya. Esok harinya, seorang sopir sudah menyelamatkan anak nakal ini. Seorang kepala pelayan siput dengan pantat yang bulat. Ternyata peri memerintahkan orang untuk menyelamatkan Pinocchio, dan meminta dokter untuk memeriksanya, dan jangkrik pun muncul. Menyarankannya untuk berpikir lagi dan kembali ke rumah. Waktu mencoba untuk keluar dia terjatuh oleh cairan kepala siput. Pinocchio tak ingin meminum obat. Peri memperlihatkan orang yang membawa peti. Pinocchio takut dan sampai gemetar. Akhirnya dia harus minum obat dan badan hampir sembuh. Peri bertanya sudah lewati apa saja. Pinocchio dengan sengaja berbohong, tak ingin memberitahu peri bahwa dirinya nakal. Tak diduga hidungnya memanjang.
akhirnya dibantu oleh burung pelatuk, dan akhirnya dia kembali seperti semula. Peri dan Pinocchio dengar cerita kepala pelayan. Sudah senang dengan menjalani kehidupan bersama peri untuk beberapa hari, akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal, dan Pinocchio mencari ayahnya. Belum pergi terlalu lama, dia sudah bertemu dengan kucing dan rubah di kota. Dua orang itu terus memakai kata-kata yang manis, membuat Pinocchio tertipu untuk kesekian kalinya. Dia mengubur koin emas itu di tanah, dan saat dia mengambil air untuk menyiraminya, mereka si jahat ini sudah membawa koin itu pergi. Pinocchio sekarang baru tahu bahwa ia ditipu. Dia mencari hakim monyet untuk menuntut keadilan. Hakim dengar dia adalah korban, tetapi tak hanya tidak membantunya, bahkan ia mengkuncinya. Pinocchio dengan cepat mengucapkan semua hal buruk yang dia perbuat. Hakim baru melepaskannya. Beberapa hari Pinocchio terus berjalan kaki. Akhirnya melihat desa yang tak asing. Tetapi sesampainya di sana dia ke rumah dan mengetahui dari tetangga. Ayahnya sudah berangkat mencarinya. Meskipun kemana-mana kamu harus mencari dia. Mendengar itu Pinocchio langsung loncat ke laut untuk mencari ayahnya. Alhasil ia hanyut oleh gelombang air dan kembali tepian. Ketika terbangun ia baru tahu sudah diselamatkan lagi oleh peri. Tapi waktu itu peri sudah dewasa, dan tak ngerti mengenai hal yang sedang berlangsung. Peri suruh Pinocchio, hanya dia si pemberani. Tindakan yang benar, dan pembelajaran yang bagus. Suatu hari kamu akan menjadi manusia. Hari berikutnya Pinocchio mulai serius belajar. Tapi tak lama kemudian, dia menjadi teman dengan seorang anak, yang menaruh kodok pada celana guru. Keduanya sering mencuri makanan. Anak nakal itu sering melakukan itu dan di dahinya masih ada bekas luka yang besar. Peri tahu Pinocchio mengkhianati janjinya. Dan tak ingin ketemu dengannya lagi, dia hanya bisa tidur di luar. Hari berikutnya kepala pelayan bilang, peri sudah mengampunimu. Si anak nakal tak masuk sekolah. Pinocchio kembali merasa tak senang. Untungnya peri masih di sampingnya. Bahkan mengajarkannya sihir untuk candaan kepada kepala pelayan. Dengan airan dari peri, Pinocchio yang masih kecil tetapi sudah berbakat dalam kemampuan matematika. Tak menyebutkan penjumlahan, pengurangan dalam batasan 100. Lalu mulai belajar cara membuat dimsum. Di masa depan ia yakin akan menjadi seorang yang pandai dalam pekerjaan rumah. Peri bilang, kamu sudah bekerja dengan bagus. Besok kamu tak perlu menjadi boneka lagi, dan bisa menjadi manusia. Pinocchio yang senang sampai melonjak. Pada saat itu, anak nakal itu memberitahu Pinocchio. Dia ingin ke kota Minan karena ia percaya banyak kesenangan untuk tinggal di sana. Pinocchio bertanya dengan sungguh-sungguh. Si anak nakal itu berbicara, terserah padamu. Pada malam hari si anak nakal itu duduk di kereta. Semua anak-anak dan orang di kereta itu semua memanggil Pinocchio. Menyuruhnya cepat untuk menaiki kereta yang memiliki waktu yang terbatas. Pinocchio tak bisa menolak godaan tersebut. El lalu bersama dengan teman-temannya pergi ke kota mainan, dan bermain untuk sepanjang hari. Di sini pasti hanya ada rasa senang dan tak ada rasa sedih. Tapi sampai hari berikutnya, hal menyeramkan itu muncul. Si anak nakal dan Pinocchio telinganya mulai memanjang. Kaki mereka menjadi kaki keledai, dan akhirnya menjadi seekor keledai. Di dunia ini tak ada yang gratis. Anak-anak ini diubah menjadi keledai oleh tuan untuk dijual. Pinocchio dibeli oleh tuan sirkus, dan mulai kehidupannya dengan meloncat dan melewati lingkaran api. Peri duduk di kursi, dan melihat Pinocchio dengan muka kecewa. Pinocchio, dewasalah. Karena Pinocchio pertunjukannya menjadi buruk, sirkus ingin melemparnya ke pantai. Waktu dia siap untuk meninggal dunia, peri memberi perintah ikan untuk menyelamatkannya, dan mengubahnya menjadi bentuk asalnya. Akhirnya dia bisa paham dengan bahaya di dunia ini. Kehidupan merupakan suatu batasan, tetapi cinta ayah tak terbatas. Dia hanya ingin cepat bertemu dengan ayahnya, dan terus berenang. Tak lama kemudian dia ditelan oleh ikan hiu dan masuk ke dalam perutnya. Di dalamnya ada seekor tuna yang pesimis. Dibandingkan dengan digoreng, ikan tuna ini lebih suka dikukus di dalam perut ikan hiu. Tapi Pinocchio tak berhenti dengan rencananya. Dia ingin keluar untuk mencari ayahnya. Lalu mengikuti arah dan ada lampu. Tak duga ayahnya ada di sini. Ayah baru ke laut untuk cari anaknya dan langsung ditelan oleh ikan hiu. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan di sini dan menyarankan anaknya untuk hidup di sini. Tapi si anak yang semakin dewasa menjawab, kita harus berpikir cara untuk keluar. Pada saat ikan hiu menguap, keduanya sudah keluar. Ayah tak bisa berenang, Pinocchio menarik ayahnya. Tapi dengan gigih dalam berapa lama. Untungnya ikan tuna itu setelah didorong juga ingin keluar dan mengajak keduanya ke tepian secara aman. Kedua orang itu terus berangkat. Di perjalanan mereka menginap di dalam rumah lama. Pinocchio meminta susu kambing dari petani, ayahnya yang akan mati karena kelaparan. Orang itu menyuruhnya bagaimana dengan tenagamu untuk bekerja agar bisa menukarnya dengan susu. Sejak itu, setiap pagi Pinocchio akan bekerja di tempat petani dan malam hari berusaha untuk belajar. Kucing dan rubah licik itu terus muncul. Kali ini Pinocchio tak tertipu. Dia bukanlah anak 3 tahun lagi. Dia sudah siap menjadi seorang pria agar bisa membantu ayahnya. Pada bagian akhir film, suatu hari Pinocchio memberi kambing makan. Peri mendadak muncul. Katanya Pinocchio sudah memiliki hati yang baik, sehingga ia ampuni semua kesalahannya. Hanya ada kelas untuk cara mengetahui salah atau benar, dan baru bisa hidup bahagia. Pinocchio memeluk peri. Ketika dia bangun, dia sudah bukanlah manusia kayu, tetapi sudah menjadi manusia. Dia cepat mencari ayahnya, dan memeluk ayahnya. Film penuh fantasi ini bernama Pinocchio. Berharap anak-anak yang pernah melakukan kesalahan akan ada peri yang diam-diam menjaganya. Tapi di dunia ini tak ada peri. Jika ada itulah orang tuanya.